Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurratun a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, who has given us his mercies and blessings so we can enjoy the possible life on earth. Peace and salutation always be to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his convention, and all believers who follow until the end of time. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir hanya ingin men-sharing atau sedikit mengkaji daripada apa yang sedang ramai diperbincangkan, yakni antara Israel dan Palestina. Maka untuk jawab ini, yuk mari sama-sama kita kaji sejenak apa yang pernah disabdakan Nabi pada 14 abad yang lalu. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan di hadapan para sahabatnya, yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'a kallatu illa qas'atiha. Yusiku, sudah dekat waktunya, sudah hampir tiba. Antada'a alaikumul umam, di mana umat-umat manusia, umat-umat Islam ini diporak-porandakan, dikerubuti, dikeroyok oleh musuh-musuh Islam. Tada'alaikum, mereka akan mengerumuti kamu, mereka akan meroyok kamu ya umat al-Islam. Bahkan Nabi memberikan perumpamaan, kama tada'a akalatu illa qas'atiha, bagaikan makanan yang ada di piring hidangan, sedangkan musuh-musuh Islam adalah orang yang siap menyantapnya. Masya Allah. Berarti saudara, ada yang siap menusuk kita dengan garpunya, ada yang siap memotong kita dengan pisaunya, ada yang siap mengacak-ngacak kita dengan tangannya. Mendengar perumpamaan macam ini, mendengar berita macam ini dari Nabi, kaget para sahabat. Loh, kenapa harus kaget? Kenapa harus tersenyum? Karena apa yang diucapkan Nabi itu pasti benar. Apa yang diutarakan Nabi itu pasti jadi kenyataan. Ini bukan ramalan Nabi, karena Nabi bukan dukun dan bukan tukang ramal. Dan ini juga bukan prediksi Nabi, karena yang namanya prediksi itu bisa benar dan bisa salah, bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Tetapi apa yang diucapkan oleh Muhammad ibn Abdullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah Nabi mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tetapi apa yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan wahyu yang diwahyukan daripada Allah kepadanya. Baik, kita berlanjut. Apa yang membuat para sahabat itu kaget? Kaget mendengar berita dari Nabi. Lalu sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah jumlah kita itu sedikit? Apakah jumlah kita itu tidak banyak, sehingga musuh-musuh Islam itu dengan mudah memporak-porandakan kita, dengan mudah mempermainkan kita?
Lalu apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, bal antum yauma idin katsir. Bal antum yauma idin katsir. Antum katsir. Antum banyak. Walakinnakum kuthar. Akan tetapi banyaknya kamu itu buih. Banyaknya kamu itu busa, bagaikan buih yang ada di atas air yang mengalir. Saudara, buih sebanyak apapun, kalau berada di atas air yang mengalir, buih tidak mempunyai sedikit kemampuan untuk melawan arus air tersebut. Coba kita lihat buih yang ada di lautan. Ombak ke selatan, buih ke selatan. Ombak ke timur, buih ke timur. Dan seterusnya. Kita banyak, tapi kita tidak berkualitas. Kita banyak, tapi kita kayak buih. Kita banyak, tapi kita tidak bermutu. Kita banyak, tapi kita bercerai-berai. Kita banyak, tapi tidak berkualitas. Maka kalau sudah seperti ini keadaannya, kalau sudah seperti ini situasinya, Nabi mengatakan, waliyansi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Waliyansi'annallah, sungguh-sungguh Allah akan mencabut, Allah akan menarik min suduri aduwikum, dari dada musuh-musuh kamu sekalian. Apa yang dicabut oleh Allah? Al-mahabbata minkum, rasa takut kepada kalian, rasa segan kepada kalian, Allah akan mencabut. Kalau sudah seperti ini keadaannya, banyak tapi kita bagai buih, banyak tapi kita tidak berkualitas. Ada orang-orang Israel yang jumlahnya tidak lebih daripada 10 juta jiwa. Kita umat Islam yang begitu banyak, mayoritas di seluruh belahan dunia, jumlah kita lebih dari 1,6 miliar kurang lebih. Israel yang sedikit pun tidak mempunyai rasa takut kepada kita yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya mayoritas belahan dunia. Israel tidak segan-segan merebut daripada Masjidil Aqsa, masjid ketiga termulia punya umat Islam setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Sekarang apa yang diucapkan Nabi 14 abad tahun yang lalu sekarang sudah menjadi kenyataan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.